Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Ya, Selamat datang di acara webinar Internship Preparation Series Communication Skills for Workplace Success Written Communication oleh CDC Visipol UGM. Jadi mungkin bagi teman-teman nih yang baru bergabung dan webinar dari CDC Visipol UGM kali ini dan belum mengikuti atau follow akun Instagram dari CDC Visipol UGM, teman-teman bisa untuk follow terlebih dahulu di @cdcvisipol_ugm agar teman-teman nggak ketinggalan informasi dari CDC Visipol UGM dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya sangat bermanfaat nih bagi teman-teman semuanya untuk mempersiapkan gimana nih kabar teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa untuk vaksin ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Junud dari CDC Visipol UGM yang kali ini berkesempatan untuk memandu jalannya webinar pada siang menuju sore hari ini teman-teman. Jadi singkatnya webinar CDC Visipol ini terselenggara dengan tujuan untuk memberikan ruang dan wawasan bagi mahasiswa khususnya untuk mempersiapkan diri dalam rangka menjajaki dunia karir. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada sambutan dari CDC Visipol oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas mungkin saya persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. terima kasih Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kita hadir kembali, bertemu kembali dalam acara Internship Preparation Series yang kedua, yakni yang membahas tentang Communication Skills for Workplace Success Written Communication. Kali ini kita nanti akan dipandu oleh Mas Junud dan narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita, yakni Mbak Kak Florencia Wiono dari Bright Internship yang akan berbagi soal bagaimana sih cara kita membangun komunikasi yang baik, terutama dalam komunikasi tertulis di organisasi tempat kita magang atau bekerja nanti. Nah, rangkaian Internship Preparation Series ini akan ada 4, teman-teman. Jadi sudah berlangsung di tanggal 20 kemarin, kemudian hari ini, tanggal 27, kemudian besok, Jumat depan, tanggal 3 September, yang akan membahas tentang work ethics and violence prevention. Kemudian terakhir nanti akan dilanjut di tanggal 10 September tentang pentingnya teamwork. Preparation series ini sebenarnya adalah hasil kolaborasi CDC Visipol UGM dengan berbagai mitra, khususnya setelah kita melihat akan perlunya teman-teman Visipol UGM ini memiliki bekal yang cukup dalam sebelum terjun dalam dunia profesional, khususnya ketika bekerja di tempat magang seperti itu. Sebenarnya perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan magang di Visipol UGM dulunya tidak diwajibkan, sampai sekarang juga tidak diwajibkan menjadi bahan opsional kepada teman-teman Visipol UGM yang mungkin nanti belum mengambil mata kuliah magang MBKM ya di semester ini. Nanti semua program magang di Visipol UGM akan masuk dalam program MBKM. Jadi teman-teman tolong yang belum melakukan kegiatan magang di semester ini bisa mulai cari-cari nih internship mau di mana, di organisasi apa dan sebagainya. Kemudian nanti di awal semester depan sekitar Januari, kita akan buka portal MBKM di bulan Desember, kemudian nanti teman-teman bisa langsung mengisi dan mendaftarkan diri akan magang seperti itu ya di semester depan dengan mengikuti program MBKM ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati sajian acara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kembalikan ke Mas Junud. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk sambutannya. Ya teman-teman tadi di reminder lagi ya untuk terkait timeline dari MBKM nih, terutama untuk jadi perhatian teman-teman lagi nih. Jadi
Jangan lupa untuk mengikuti agenda-agenda dari CDC di waktu-waktu yang selanjutnya, gitu, teman-teman. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Dimas tadi, sekilas tentang Kak Flo. Ya, Kak Flo ini selaku founder sekaligus CEO dari Bright Internship. Bagi teman-teman yang mungkin belum follow, belum tahu apa itu Bright Internship, bisa dikepo-kepoin juga di Instagram di situ. Nanti juga Kak Flo berbagi ilmu serta pengalamannya terkait komunikasi secara tertulis, mulai dari penggunaan email, WhatsApp, MOU, dan hingga ke sosial media, teman-teman. Dan nggak hanya itu, nanti Kak Flo akan berbagi tips komunikasi tertulis yang baik agar pesan yang ingin disampaikan itu berhasil, gitu, teman-teman. Nah, mungkin untuk Kak Flo bisa disapa dulu nih teman-teman peserta dari webinar CDC Visipol nih. Halo, selamat siang semuanya. Thank you, Junut, for having us again. Pleasure and Bright Internships. Thank you. Terima kasih Kak Flo. Nah, teman-teman udah dapat sambutan nih dari Kak Flo yang dari suaranya kita udah ngerti kalau Kak Flo sangat bersemangat buat kegiatan kali ini, yang harapannya semangatnya itu nyebar ke teman-teman gitu loh. Teman-teman yang ikut di sini tuh ikut semangat. Jadi aktif untuk berpartisipasi dalam webinar ini hingga akhir sesi, gitu teman-teman. Karena nanti di akhir sesi juga akan dibagikan link untuk form evaluasi yang di dalamnya teman-teman bisa mengakses materi dan juga file recording nantinya. Sekaligus form evaluasi dijadikan sebagai sebuah absensi nantinya untuk salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga satu lagi, nanti teman-teman yang aktif mengikuti kegiatan ini dan bertanya di sesi tanya jawab, kemudian akan ada total 150 e-wallet bagi 3 pertanyaan terbaik, gitu ya teman-teman. Dan mungkin sebelum dimulai, saya akan menginformasikan beberapa hal, yakni yang pertama, peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofon sepanjang kegiatan, kecuali ketika diperkenankan pada sesi tanya jawab untuk menjaga kondisivitas acara. Gitu. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan terlebih dahulu, apabila takut lupa di chat box, atau juga dapat nanti open mic ketika sesi tanya jawab berlangsung. Gitu. Mungkin karena saya ngelihat teman-teman udah nggak sabaran untuk kepo, apa sih seseru apa sih materi yang dari Kak Flo nanti sampaikan. Teman-teman udah penasaran banget. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih, saya persilakan kepada narasumber kita Kak Flo kali ini untuk memulai presentasi. Jadi kepada Kak Flo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Junut. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ya. Untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, yang udah meluangkan waktunya, thank you. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih Junut sama teman-teman. Kira-kira ada nggak yang boleh sharing teman-teman? Pernah nggak sih mengalami kesusahan ketika melakukan komunikasi secara tertulis? Ada nggak satu atau 2 orang aja? Pengen dengar keluh kesah teman-teman ini, masalahnya di mana sih sebenarnya gitu? Yuk teman-teman, yuk pasti ada nih cerita-cerita mungkin yang lucu, mungkin dari yang buruk. Siapa? 1, 2, silakan. Oh ya, Rahmah mungkin. Ya. Silakan. Ini sih Kak, mungkin kesulitannya itu penyusunan sih Kak, penyusunan kata yang cocok gitu sama apa yang pengen kita sampaikan dengan yang tertulis itu. Oke, penyusunan ya, lebih ke gimana tata cara, kemudian diksi, pemilihan kata, dan lain sebagainya itu ya Rahma ya. Oke, saya catat dulu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Kesulitan apa kira-kira? Halimatus dia itu. Silakan. Halimatus, raise hands. Baik, kalau misalnya saya sendiri kesulitannya itu adalah waktu itu saya pernah part-time, dan part-time saya itu ke digital marketing. Jadi kesulitan saya itu adalah saya kurang bisa copywriting sih Kak. Jadi kayak gimana caranya sih menulis yang menarik buat audiens seperti itu. Oke,
Menulis yang menarik. Betul. Alright, oke, udah catat. Nanti kalau misalnya kita tidak sempat bahas di ini ya, di sesi, bisa ditanyakan lagi di sesi Q&A ya, di sesi ini. Oke, sebelum mulai mungkin saya perkenalan diri dulu ke teman-teman yang belum pernah ikut acaranya Bright Internships ataupun CDC Visipol yang kolaborasi dengan kami. Jadi saya Florencia, currently CEO at Bright Internships, banyak melakukan career preparation dan juga internship specialist, dan so far punya lebih dari 10 tahun experience, magang dan juga working professionals di Indonesia dan di negara lainnya seperti New Zealand, China, dan Hong Kong. Nah, tadi untuk yang di awal, Junut udah bilang kepoin social medianya Bright Internship sama CDC, boleh banget teman-teman, kita punya banyak banget program. Ada internship di 18 negara, kemudian ada virtual internship program yang mungkin teman-teman cocok banget ketika pandemi sekarang, bisa bekerja dari rumah, tapi pengalamannya dari perusahaan asing di Asia. Kemudian ada paid internship hospitality program, dan juga career preparation, salah satunya resume, CV, LinkedIn, personal branding, dan lain sebagainya, dan kemudian social training. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait komunikasi. Teman-teman boleh kepoin, mau di YouTube, mau di LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, feel free to connect with us juga, teman-teman. Nah, hari ini khususnya kita akan bahas effective workplace communication, kemudian written communication, dan kita bahas 3 secara lebih dalam hari ini terkait email, WhatsApp, dan MOU, karena kalau misalnya mau dibedah banyak banget tentang written communication rules itu, tapi kita akan fokuskan di 3 ini, kemudian beberapa contoh dan tips. Nah, yang dimaksudkan penulisan ataupun komunikasi yang efektif itu gimana sih? Bener banget yang tadi Rahma di depan, effective communication itu ketika message yang kita berikan itu diterima dengan akurat. Jadi sering nggak sih ketika teman-teman bilang ke kolega, ataupun ketika sedang magang, ataupun ketika melakukan organisasi di kampus, teman-teman maunya A, tapi keterimanya B. Ataupun kayak nggak nyambung gitu, sering kan? Kalau misalnya memang terjadi seperti itu berarti komunikasi berjalan kurang efektif, teman-teman. Nah, kalau misalnya komunikasinya kurang efektif, berarti productivity nggak bisa meningkat. Karena apa? Karena direction-nya nggak jelas. Disuruh A, kemudian dikerjainnya B. Kemudian kalau misalnya banyak sekali ketidakefektifan secara komunikasi, secara nggak langsung akan banyak banget problem. Misunderstanding, kemudian banyak banget yang tiba-tiba di dalam satu tim, wah kita maunya gini, tapi ternyata seperti itu, atau klien maunya seperti ini, oh ternyata tim kita performnya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh klien. Nah itu akan banyak misunderstanding. Nah ketika komunikasi itu berjalan efektif, mudah-mudahan bisa solving problems. Karena trust me, ketika teman-teman internship atau ketika teman-teman ada di sebuah perusahaan, tiap hari pasti ada problem. Nah, dengan adanya komunikasi yang bagus, hopefully less misunderstanding dan solving problem. Nah, selain itu juga ketika komunikasi berjalan dengan baik, pasti teamwork-nya berjalan dengan baik dan kita berada di suatu tempat magang ataupun di kantor yang nggak toxic. Jadi lebih ke healthy corporate culture. Nah, itu penting banget kenapa komunikasi itu penting. Kemudian fakta, ini beneran fakta teman-teman, kalau misalnya 57% itu dari company yang disurvei dari Badan Statistik, mereka bilang tidak mendapatkan clear directions. Pernah nggak teman-teman ada di suatu meeting, yang di sini mungkin udah pernah melakukan internship, ataupun yang sedang internship, ketika teman-teman meeting di suatu meeting room bersama bos, bersama kolega, kemudian setelah meeting selesai, teman-teman clueless. Aduh, tadi disuruh apa ya? Ini ngapain ya kerjanya? Kemudian step-nya apa? Nah itu, nggak ada clear direction, itu ternyata banyak, 57%. Atau bahkan ada yang bilang 69% itu manager tuh are not comfortable communicating with the employees. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman di dalam suatu perusahaan kerja proyeknya bareng, tapi ternyata nggak comfortable komunikasi satu dengan yang lain, dan ternyata banyak banget, itu 69%. Fakta lagi yang interesting itu 70% employee itu bilang mereka tuh disengage at work. Jadi kerasannya memang kita kerja sih, let's say kerja di perusahaan A, tapi kok kayaknya nggak nyambung ya, kok kayaknya kita nggak tahu ini company ini mau ke arah mana, mau kedepannya visinya seperti apa. Itu ternyata banyak teman-teman yang dari employee yang merasa disengage.
Nah, ini ternyata banyak banget masalah-masalah, dan inilah kenapa pentingnya komunikasi. Komunikasinya ada banyak. Yang minggu lalu sempat dibahas ya, kalau nggak salah, yang tentang verbal communication. Jadi itu bisa ke face to face, secara phone call ataupun video call, dan kemudian ada lagi yang non verbal. Jangan pernah meremehkan misalnya kayak body language, gesture, eye contact, itu semuanya non verbal. Itu juga termasuk salah satu komunikasi. Kemudian yang ketiga ada written communication, bisa via email ataupun social media ataupun memo, simple memo seperti itu, ataupun blog, MOU, report, itu semuanya juga termasuk salah satu written communication tools. Kemudian yang terakhir secara visual. Nah, ini kayaknya teman-teman yang milenial nih paling suka yang ini, visual communication. Social media ataupun semuanya yang TikTok dan lain-lain, itu semuanya video, image. Tapi perlu diketahui bahwa ini itu adalah 4 cara untuk komunikasi. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang yang tertulis. Oke. Kalau katanya Isaac bilang writing isn't letters on papers. Writing itu bukan cuma sekedar alfabet ataupun huruf di atas kertas, tapi itu communication, itu memori. Pernah nggak sih teman-teman baca WhatsApp ataupun email dan itu stuck banget di kepala? Nah, jadi be careful ketika mengirimkan pesan ataupun menulis itu, teman-teman yang membaca itu bisa salah arti dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuma suatu alfabet yang ada di atas kertas, tapi itu adalah communication, dan itu biasanya akan diingat oleh teman-teman ataupun pembaca. Nah, untuk written communication sendiri, yang pertama di email. Kayaknya semuanya udah pernah ini ya, pernah kirim email pastinya. Simpelnya email itu yang untuk resipien ada 3. Yang pertama to, kepada siapa, kemudian CC dan BCC. Teman-teman di sini ada nggak yang tahu bedanya yang di CC sama BCC apa? Boleh nggak raise hand gitu? Ada nggak yang pernah pakai fitur ini, ataupun apa sih CC, apa sih BCC, sama aja atau enggak, ada nggak? Oke, Alvin boleh. Gimana Alvin? Halo, hai Kak. Kalau setahu aku, yang CC itu yang kita bisa, kalau misalnya sebagai penerima bisa ngeliat email lainnya. Kalau BCC kan itu B-nya nggak salah blind, jadi kita nggak bisa lihat email lainnya gitu Kak. Oke, thank you Alvin. Nah, ini benar banget. Kalau yang di BCC itu nggak bisa, dan biasanya kalau misalnya di CC kita meletakkan email seseorang di CC, itu berarti email kita tuh tidak ditujukan ke orang itu, tapi kita perlu mereka in the loop of the conversation. Tapi sedangkan BCC itu biasanya dipakai ketika teman-teman send out kayak newsletter, ataupun tadi yang Halimah yang kerjanya di digital marketing ya, yang send out banyak copywriting ataupun blogs ataupun email-email secara newsletter dan lain sebagainya, itu biasanya kita BCC karena untuk menjaga privasi juga. Kalau kita nggak boleh sembarangan beritahu email kita ke orang lain. Nah, itu biasanya di BCC. Kemudian resipien ada subject line. Subject line ini penting, gampang-gampang susah. Definitely nggak usah terlalu panjang, tapi make sure kurang lebih kontennya sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tapi kalau misalnya bisa nggak terlalu yang pendek, satu kata, misalnya meeting atau apa enggak, tapi lebih jelas. Misalnya meeting tentang apa, jam berapa, tanggal berapa, itu subject line. Kemudian greetings. Kalau untuk yang formal di kantor, biasanya kan banyak di kantor yang memakai bahasa Inggris ya untuk emailnya ya. Banyak perusahaan di Jakarta ataupun di Surabaya dan lain sebagainya itu banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi boleh juga kirim dear siapa, ataupun hi, ataupun hello, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa tergantung ke siapa, ke klien ataupun ke atasan, ke kolega ataupun ke siapa. Itu teman-teman pasti ada greetingsnya dulu di depan, dan itu menyesuaikan ke siapa. Kemudian introduction. Kalau misalnya teman-teman kirim emailnya ke klien ataupun orang yang belum pernah in touch sebelumnya, introduction, perkenalan diri dulu. Misalnya, nama saya Junut, let's say. Saya siapa, ketemunya di mana, kenal dari mana, kemudian itu dijelaskan. Tapi kalau misalnya udah kenal, mungkin bisa dikasih juga di depannya. Semoga dalam keadaan sehat, ataupun hope you are well, ataupun apa, itu semuanya bisa diletakkan di antara greetings dan introduction.
Kemudian purpose. Inti dari emailnya ini apa? Email bukan surat cinta ya teman-teman. Jadi definitely ketika orang membaca email, apalagi itu orang yang sibuk banget, mereka mau dalam beberapa detik itu udah bisa baca. Oh oke. Misalnya tadi Alvin kirim email, oh dia maunya ini. Harus bisa grab the idea dalam waktu beberapa detik saja. Jadi nggak usah panjang lebar, nggak usah dikasih gombalan-gombalan mau di email, nggak usah. Purpose-nya apa gitu. Kemudian call to action dan closing. Ketika kita kirim email itu pasti ada maksudnya. Email ini mau apa? Mau invite, mau propose sesuatu, atau mau komplain, atau mau ajak kerjasama, atau apa. Nah di belakang biasanya ada call to action atau closing. Call to action dalam arti kalau misalnya kita invite for a meeting, berarti kita tanya, berarti apakah available untuk meeting tanggal segini? Ataupun closing misalnya, oh kita looking forward to hear more from you, atau apa, looking forward to hear your feedback, atau gimana. Jadi di email tuh ingat, selain ada purpose, harus ada call to action dan closingnya. Call to action ini yang paling penting, karena itu essence dari email. Kemudian yang terakhir kasih email signature. Simpelnya kadang-kadang kalau misalnya kita di corporate, kan kita nggak baca email 24 jam. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp number atau phone number yang kita bisa kontak, ataupun ada social media, website, itu bisa banget ditulis di email signature. Nah itu, kalau misalnya memang emailnya urgent banget, mereka bisa kontak, oke, kok belum dibalas ya sama si A. Oke, kita cek nih email signature-nya, kontaknya apa, itu bisa ditambahkan dan mereka bisa kontak melalui itu. Itu. Simpelnya kalau di email seperti ini. Nah, yang paling tricky memang ada di body email. Saya kasih waktu 30 detik untuk teman-teman baca ini ya, body email examples. Jadi kurang lebih ceritanya teman-teman dan kolega assign a project that needs to be submitted to the client maximum Wednesday. Maksimum Rabu harus dikumpulkan, teman-teman udah selesai nih kerjaannya. Dan tapi koleganya belum. Teman-teman mau email kolega ini, teman-teman nulis apa? Ada nggak? Ada yang boleh share your idea nggak? Kira-kira di email ini cara teman-teman nulisnya gimana? Bayangin teman-teman lagi magang. Teman-teman kurang lebih, ayo dong kolega ini cepet kasih project kalian ya, hasilnya gimana, itu bagaimana? How would you write it on the email? Ada nggak? Boleh di chat box, boleh deh. Yang ada ide seperti apa? Simple aja, very short. 2 sentences, 1 kalimat atau apa. Gimana cara teman-teman sharing ataupun kabarin kolega kalian tentang ini kalau misalnya melalui email. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Salah nggak apa-apa sih, kita belajar bareng-bareng ataupun nanti kita koreksi sama-sama gitu. Kalau nggak ada, Junut ya harus mulai volunteer ya, boleh? Oh iya, boleh Kak. Iya. Mungkin kalau dari saya nih Kak ya, kalau misalkan kolega kayak gini mungkin akan bilang, minta tolong dong ini dikerjain sebelum deadline tanggal sekian, nanti ininya nggak goalsnya nggak dapet loh, nanti kita gagal di sini loh, kayak gitu. Mungkin lebih ke situ sih Kak. Oke, jadi kamu starting dengan tolong dong ini dikerjakan gitu ya. Kayak gitu Kak. Kurang lebih ya. Ada lagi nggak? Ini saya ada 2 contoh di sini. Nanti teman-teman bisa bandingkan. Ini yang pertama, saya butuh reportnya selesai di Wednesday noon, atau kita nggak bisa dapat ini dealnya. Ataupun yang kedua, kita bilang thank you dulu, thank you for your effort, udah selesaiin project ini, boleh nggak send me reports by Wednesday, jadi kita bisa punya banyak waktu untuk close the deal. Enakan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira? Lebih enak yang kedua. Kedua Kak.
Lebih enak yang kedua ya. Nah, intinya sama, kita pengen proyeknya selesai, tapi cara penyampaiannya beda. Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi sedang bad mood, kemudian kita dapat email, I need the report to be done on Wednesday noon or we will lose the deal. Itu kan kayak kita merasa kayak aduh pressure banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita dapat email yang oke, thank you for your great effort, kita kamu bisa nggak tulis, bisa nggak kasih reportnya by Wednesday supaya kita ini. Nah itu lebih santai. Nah definitely main point dari contoh ini teman-teman tahu bahwa dengan inti atau purpose yang sama, kalimatnya itu bisa beda. Inilah pentingnya written communication itu body email. Kemudian ketika ini saya banyak baca email gone wrong di internet. Jadi misalnya gini, ada yang email ke bos, kamu masak apa hari ini, dan ternyata itu salah, itu same name with the husband gitu. Bayangin malunya seperti apa kalau kita email bos kita, tapi ternyata namanya sama dengan pasangan kita dan kita komentar ataupun asking sesuatu yang di email yang sangat personal. Nah itu, jadi tips nomor 1 untuk email, definitely teman-teman harus tahu receivernya siapa, audiensnya siapa, goal emailnya tuh apa, objektifnya apa. Entah kata-kata teman-teman mau bertanya, mau connecting to each other, atau persuade, ataupun offer, invite, complain, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Jangan sampai ketika nanti kita ketik Florencia, tiba-tiba yang terima email Florencia yang lain. Nah itu teman-teman harus pay attention. 1, who is the receiver atau the audience, itu tips 1 untuk email. Kemudian yang kedua, ada lagi email gone wrong ini. Ada seorang kolega yang send email ke entire office, ke semuanya yang ada di office, dan dia kayak minta maaf gitu. Oke, sorry ya kemarin aku salah gitu. Nanti weekend kita ketemu, I'll make it up to you. Dan itu ternyata secret office romance, which is kayaknya teman-teman harus tahu di sini pelajarannya. Definitely know kapan teman-teman itu reply all, forward, atau siapa yang ditulis di recipient, CC dan BCC. Karena ini sangat-sangat sensitif ketika ini teman-teman di kantor. Misalnya teman-teman komplain nih, tapi yang di CC bos yang paling tinggi. Nah, itu teman-teman yang temannya di komplain itu atau yang kita komplain itu berada di difficult position. Mungkin besok udah dipecat. Nah, jadi di sini juga ketika teman-teman mau reply ke satu orang, tapi kepencet reply all, semua entire office-nya udah tahu. Nah, itu juga nggak boleh. Definitely teman-teman pay attention, kapan reply all, ataupun di forward dan lain sebagainya, itu teman-teman harus tahu untuk email. Kemudian ini ada lagi, ketika forward email tentang project-nya, dan ternyata orang ini lupa kalau misalnya di tulisan ataupun chat dia dan koleganya itu dia komplain bahwa bosnya ini dalam tanda kutip maaf idiot gitu. Jadi dia nggak sadar dia komplain di email, tapi emailnya ini di CC ataupun dikirim ke bosnya. Definitely kita belajar dari sini bahwa recheck thoroughly sebelum sending. Banyak banget di Bright Internship kita dapat email tujuannya tapi ternyata namanya belum diganti, ataupun Bright Internship-nya salah nulis, ataupun apa. Jadi definitely recheck thoroughly before sending. Karena kalau misalnya teman-teman udah magang, udah kerja, email atau komunikasi ini itu penting banget, dan kalau misalnya ini udah terkirim, udah terbaca, nah itu urusannya panjang. Definitely recheck thoroughly, teman-teman. Kemudian email, beberapa email tips yang lain. Yang keempat, jangan lupa subjek lainnya harus jelas. Jadi kurang lebih ketika kita klik, oke, ini tentang ini, kita harus responnya seperti apa, atau ini urgent atau enggak. Itu clear subject line. Kemudian nice format, dalam artian font size, font style, space, itu harus rapi dan mudah terbaca. Ketika teman-teman kirim sesuatu paragraf yang panjang, nggak ada spasinya, nggak ada enternya, itu lelah kita bacanya. Jadi make sure ketika teman-teman kirim, itu formatnya harus nice. Kemudian font size 10, 12, it's fine. Kemudian style, definitely yang mudah terbaca aja. Jangan yang susah dibaca. Kemudian italic dipakai kalau misalnya mau highlight, bold boleh. Underline I think it's okay. Tapi kalau bisa sebisa mungkin jangan pakai block letters.
block letter suruh besar, karena kesannya kalau misalnya di email ataupun di penulisan written communication, ketika kita menerima block email itu kesannya kayak marah, kesannya kayak kita teriak. Nah, itu sebisa mungkin minimize block letters. Kemudian tips yang ketujuh, ketika teman-teman ada melampirkan sesuatu, jangan lupa lampiran itu namanya di rename. Kadang-kadang kita kan download dari mana gitu, misalnya file, itu namanya masih sembarangan. Dan definitely ketika teman-teman itu attach sesuatu lampiran di email, pastikan bahwa namanya itu teratur, ataupun namanya itu kayak apa ya, simple, tapi beneran, oh ini filenya ini filenya itu. Kalau misalnya perlu di number, 1 file apa, misalnya dokumen akte, 2 dokumen ini, feel free. Karena we'll never know bahwa orang yang menerima itu kan mungkin banyak orang. Jadi sejelas mungkin kita kirim itu lebih bagus. Kemudian jangan lupa tulis email signature, name atau kontak, karena again kalau misalnya nggak bisa di-reach lewat email dan butuh sesuatu yang urgent, akan dibalas via kontak WhatsApp. Nah, WhatsApp. Oke, semuanya pakai WhatsApp ya di sini. WhatsApp banyak banget cerita lucu waktu itu ada di office, dan ketika kita pasti ada ya teman-teman yang lagi magang, kemudian lagi kayak bete banget sama bos, atau gimana sih kita mau komplain ke bos, tapi ternyata di pikiran kita bos nih gini, dan kita kirim itu ke bos kita. Nah, pernah nggak? Jangan sampai ya, saya doakan di sini nggak ada yang pernah mengalami seperti itu. Tapi I think beberapa orang akan seperti itu, nggak sadar dia akan testing, ataupun kalau misalnya kalian punya grup-grup dalam tanda kutip di luar bos, which is itu pasti ada. Dan di company itu kayak pasti para karyawan tuh punya satu grup WA sendiri kecuali bos, dan bos itu punya grup WA sendiri kecuali karyawan. Jadi sama-sama sih di sini. Tapi definitely be careful dengan WhatsApp ini. Ataupun ada lagi yang penulisannya nggak kurang sopan ya dalam tanda kutip. Mungkin bisa dilihat di contoh di sini. Kayak ini banyak emoticon. Kemudian kalau kata-katanya di sini tulis bos, I'm serious, boss lady, my paycheck, see you Thursday, dengan banyak emo. Kalau misalnya bos kalian nggak tipikal yang seperti ini, saya nggak suggest. Karena ini terkesan sangat tidak profesional. Dalam artian nggak semuanya bisa di-treat seperti teman. Kalau teman mungkin nanti saya WA ke Junut, ini gini dong, bantuin dong, gimana, itu masih oke. Tapi kalau misalnya udah ada di level kantor, apalagi itu menggunakan WhatsApp corporate, itu dikurangin. Atau apalagi teman-teman yang dealing dengan customer service, ataupun yang dealing dengan klien. Karena nggak semua klien itu bisa kita treat seperti ini. Jadi lebih baik polite, represent the company, dan kita menggunakan WhatsApp kita dengan baik. Nah, kalau WhatsApp itu ada beberapa tipsnya, which is yang pertama, ask permission. Kita lihat dari banyak millennials yang teman-teman ini terbiasa untuk kontak gurunya via WhatsApp, ataupun kontak siapapun via WhatsApp, dan kita terima WhatsApp-nya tuh malam, jam 11, jam 1, jam 2, definitely jangan. Karena satu, ketika kita mau komunikasi lewat WhatsApp yang biasanya lewat email ataupun lewat telepon biasa, itu kita harus ask permission. Pak, Bu, boleh nggak kita call via WhatsApp? Boleh nggak conversation ini kita lanjutkan di WhatsApp supaya lebih cepat, let's say. Ask permission, satu. Kemudian timing. Biasanya kalau untuk WhatsApp di jam kantor lebih atau kurang 1-2 jam lah, misalnya 9 to 5 di kantor, pagi jam 7, jam 8, ataupun sampai malam jam 8, 9 itu masih oke. Tapi kalau misalnya teman-teman udah di jam tidur, itu kayaknya udah out of ini. Unless it's very, very urgent. Kalau itu very, very urgent, just call them. Karena kalau misalnya WhatsApp, kadang-kadang mereka masih di luar kantor, kemudian lagi enjoy time with family. Kalau di kantor, kalau orang-orang yang sudah bekerja, mereka biasanya have a break from phone. Jadi pay attention to the timing. Kemudian group chat. Kalau teman-teman prefer buat grup, nah nama grupnya harus benar, harus kurang lebih selain, jangan aneh-aneh lah namanya. Kemudian purpose-nya untuk setting up a group itu apa? Dijelaskan. Oke, Bu, Pak, boleh ya saya invite ke grup WhatsApp ini? Purpose-nya untuk ini.
grup ini misalnya kalau udah nggak dipakai lagi akan tidak diaktifkan kapan. Jadi itu jelas. Jangan tiba-tiba orang di-invite ke grup tanpa izin, kemudian nama grupnya nggak jelas, itu nanti bisa left semua yang ada di grup. Itu kan terlihat kurang enak ya, kurang bagus. Jadi ask permission dulu, boleh nggak di-add ke grup, kemudian purpose-nya grupnya ini apa. Itu kalau grup chat. Kemudian jangan send inappropriate jokes atau yang porns. No, please guys. Itu jangan pernah dikirim ke WhatsApp bersama corporate. Karena mungkin teman-teman bisa melihat ini lucu, tapi tidak sesuai konteks. Jadi be careful, karena ada kejadian intern kita yang juga sering mengirimkan porns atau jokes dan dengan kliennya itu kurang inappropriate. Jadi unfortunately we let them go gitu. Jadi jangan pernah send inappropriate jokes ataupun yang memang kurang sopan atau bagaimana. Kalau dengan teman sendiri mungkin boleh, tapi jangan dengan teman-teman yang di kantor dalam urusan grup WhatsApp kantor seperti itu. Kemudian be careful of what you say, karena WhatsApp atau written communication itu bakal stay, bakal terbaca. Kemudian apalagi kalau di grup besar, ketika teman-teman misalnya argue ataupun kamu kok gini sih, nah itu menunjukkan sesuatu yang kurang profesional, dan be careful karena people are dalam tanda kutip judging you. Jadi be careful of what you say, itu sih. Say dalam artian yang teman-teman tulis di WhatsApp ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi just be careful karena it will stay. Nah, kalau ini kita bahas lagi sedikit tentang MOU. MOU, banyak anak intern yang udah mulai touch yang namanya MOU. MOU itu Memorandum of Understanding. Jadi ini simpelnya ini adalah agreement between parties. Jadi ketika teman-teman terutama ada yang dealing dengan klien ataupun dealing dengan partners, itu biasanya dealnya dengan MOU. Kalau MOU nggak ada kayak konsep-konsep yang sangat rigid, tapi kurang lebih kalau MOU kontennya kurang lebih satu judulnya dulu. MOU tentang apa, kemudian opening, misalnya tanggalnya kapan, ataupun siapa yang terinvolve di MOU-nya, kemudian important points. Nah, yang di important points ini yang paling penting, misalnya purpose, tujuannya apa, kemudian ketentuan yang berlaku itu apa, responsibility-nya, jadi tugasnya kita, pihak satu, tugasnya pihak kedua, apa responsibility-nya itu harus jelas. Itu ada di important points ataupun timeline. MOU ini berlangsung misalnya 3 tahun ataupun berapa tahun, 2 tahun ataupun berlangsungnya hanya untuk satu proyek aja. Nah, itu harus jelas, teman-teman. Jurisdiction, kurang lebih ikut di mana, hukumnya seperti apa. Termination, kemudian dispute resolution. Kalau misalnya mau memberhentikan MOU ini gimana? Kalau ada dispute atau ada masalah gimana? Nah, itu semuanya biasanya tertera di MOU. Kemudian jangan lupa juga ada penutupnya, misalnya dibuat rangkap 2 dan lain sebagainya. Kemudian yang di akhir ada tanggal, mengetahui ataupun disetujui, kemudian signatures. Nah, itu kalau misalnya tentang MOU. Tapi ya again nggak ada yang pakem sih tentang format atau bentuk. Ini hanya beberapa contoh aja. Kurang lebih MOU itu just isinya paragraf seperti itu, tapi isinya penting, definitely. Kalau misalnya tips untuk MOU, ada lagi yang paperwork gone wrong. Kapan lalu sempat rame ya di Twitter. Ini waktu itu paper, dia bilang kalau misalnya ini ada profesornya bilang, a student emailed me apologizing for getting my name wrong. Jadi namanya salah, tapi ternyata paperworknya udah disubmit. Kemudian ketika ngelihat itu MOU-nya tulisannya ini, kemudian tulisannya ada for 1,500. Jadi definitely kalau di Bright Internship kita juga sering terima, nggak seperti ini sih, tapi lebih ke salah nama, kemudian salah spelling Bright Internships, ataupun ketika draftnya itu belum selesai, tapi karena MOU itu berlembar-lembar, biasanya teman-teman yang dari intern ataupun yang udah kerja biasanya udah males, aduh ini lagi kayak udah jenuh. Jadi nggak dicek lagi. Padahal di atas itu ada tulisannya yang kurang, ataupun yang masih belum benar, ataupun yang nanti mereka akan pikir bahwa
nanti aku kembali ke ini Kak, ke section ini tapi lupa. Nah, kalau misalnya seperti itu, better teman-teman di-highlight aja, di-highlight. Jadi sebelum dikirimkan, itu teman-teman harus cek dari awal sampai akhir. Itu kalau misalnya. Jangan sampai ketika teman-teman dikirim, ada loh yang kirim proposal ke kita, tapi sebenarnya ditujukan ke perusahaan lain. Nah, itu. Teman-teman yang di atas, mungkin yang di depan udah berat internship, tapi di dalamnya ternyata isinya masih perusahaan lain. Nah, definitely itu kalau misalnya di perusahaan, itu bukan sesuatu yang appropriate. Nah, teman-teman be careful. Untuk tipsnya, karena MOU bentuknya nggak ada yang pakem, jadi harus di-customize. Setiap partner beda, setiap project mungkin beda juga, jadi do customize. Kemudian jangan sebisa mungkin nggak ada kata-kata yang ambigu. Nah, kalau anak-anak di sini mungkin yang jurusan hukum mungkin pada bagus-bagus semua ya, create kayak MOU dan lain sebagainya. Tapi definitely untuk yang teman-teman yang masih magang ataupun yang di jurusan lain, clear with important points. Jadi ketika dibaca kalimatnya jangan sampai artinya kayak membingungkan atau ambigu seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman buat MOU, itu biasanya ada proses drafting dan juga negotiating proses. Dalam artian, misalnya saya ada MOU dengan siapa, si A. Kemudian ini pasti back and forth. Kita maunya begini, sana maunya begitu, dibalikan lagi ke kita baca lagi, kemudian kita kirim lagi. Nah, itu semuanya harus dibaca berulang-ulang. Meskipun kadang-kadang saya tahu sih lelahnya baca MOU, aduh ini lagi, kemudian kelihatannya sama deh kayak yang itu. Jangan, definitely do not underestimate drafting dan negotiation process. Kemudian review again before sending dan juga final check before signing. Kadang-kadang di perusahaan itu ketika final moment mau sign MOU nggak dibaca, ternyata ada yang kelewat. Ternyata ketika proses back and forth itu ada yang diganti atau ada yang diupdate. Nah, itu definitely review before sending, final check before signing. Nah, writing tips secara general harus clear, concise, karena kalau misalnya itu membingungkan, definitely tidak akan terjadi komunikasi secara tertulis yang efektif. Itu kalau clear dan concise. Dan kalau misalnya teman-teman menulis, itu memang biasanya ada sedikit flowery words, nggak bisa kayak langsung direct kayak tadi yang misalnya saya mau projectnya selesai hari Rabu, otherwise we will lose the contract. Itu agak sedikit harsh, tapi sebisa mungkin apa yang diutarakan itu tetap concise, nggak terlalu berbelit-belit, kemudian nggak jelas. Nah, kemudian ada lagi, use the right tone, grammar. Teman-teman aware nggak kalau teman-teman baca sesuatu yang tertulis itu ada tone-nya, ada nadanya. Kita bisa tahu loh, orang nulis itu anak ini lagi marah, orang ini lagi persuade kita atau apa. Nah, use the right tone. Karena ini sangat danger ketika teman-teman yang membaca itu lagi nggak mood, kemudian lagi baca tulisan kita salah arti. Nah, itu bisa leave a big question mark. Kemudian cek juga spelling ataupun grammar. Nah, kalau tadi yang Halimah ada pertanyaan tentang copywriting. Copywriting itu kayaknya another session lagi. Kalau misalnya, karena itu sangat deep, copywriting masih dealing dengan SEO, Search Engine Optimization. Karena kalau copywriting kadang-kadang ya, artikelnya menurut kita biasa aja. Ini kok nggak jelas, bahkan ada sedikit dalam tanda kutip typo atau salah spelling atau salah grammar. Tapi dia di Google tinggi banget ratingnya. Nah, itu it's more on the copywriting sites. Jadi lebih ke gimana cara tulisan kita ini bisa terdeteksi oleh Google sebagai suatu artikel yang bagus. Kalau copywriting, again another session. Jadi itu benar-benar deep, benar-benar kayak beda banget dengan kita penulisan yang kayak di email, conversation, communication, seperti itu kalau copywriting. Tapi definitely cek spelling, cek grammar, dan tone teman-teman. Kemudian take time to review, definitely meskipun itu via email, via WhatsApp, ataupun via just a memo, itu teman-teman kalau bisa take time to review. Ini simple language, kita biasanya untuk written communication, unless teman-teman ini menulisnya untuk kayak apa ya, jurnal-jurnal yang science, atau yang pakai banyak terms, ataupun yang legal, dan lain sebagainya. Nah, itu definitely teman-teman
simple aja, pakai simple language, karena kita nggak tahu yang membaca tulisan kita itu siapa. Ataupun kalau misalnya teman-teman send out it in general ya, in public, use simple language, definitely itu aman. Kemudian use different approach to different people. Kita punya banyak partner A itu lebih suka kalau di email. Partner B itu lebih suka kalau di WhatsApp. Partner C itu lebih suka kalau di telepon. Jadi ini lain lagi, ini sudah verbal communication. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman sudah di corporate melakukan professional atau business deals gitu ya, apa yang ada di verbal teman-teman harus tuliskan lagi. Entah itu di memo atau entah itu di email, teman-teman oke Pak, tadi berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, ini kontennya ini. Nah, karena yang sering terjadi bahwa ketika kalian di kantor, semuanya dilakukan secara verbal, nah orangnya ketika kita tagih lagi, enggak, saya nggak ngomong. Nah, kalau misalnya nggak ada bukti yang tertulis, itu question mark, itu masih belum bisa kita convert seperti itu. Sebisa mungkin secara tertulis dan different approach, dan lihat kalau misalnya bosnya bosnya lagi sibuk nih, prefer lewat email aja gitu. Kemudian kalau misalnya diperlukan someone to proofread, kalau misalnya itu memang dikirimkan secara MOU lah sih, teman-teman belum pernah MOU, kemudian magang, ini nih dapat klien nih, dapat customer ataupun dapat partner, harus buat MOU, definitely teman-teman ask your colleague to proofread, ataupun siapa yang bisa bantu, kurang lebih isi seperti ini, bagaimana? Someone professional ataupun someone yang di kantor. Nah, kalau yang terakhir, writing tipsnya read more. Kenapa kok kita harus baca? Karena kalau misalnya kita baca, kurang lebih kita banyak dapat kosakata baru, kemudian cara penulisan baru dan lain sebagainya. Jadi dengan kita membaca, kita secara nggak langsung lebih bagus ketika kita menulis, lebih banyak banyak input intinya. Kalau read more. All good writing begins with terrible first effort. You need to start somewhere. Well, saya juga bukan orangnya yang bisa nulis dulu. Tapi ketika kita mulai tulis, itu perlahan-lahan skill kita akan meningkat. Definitely you need to start somewhere. Nah itu. Mungkin sedikit dari saya. Hari ini kita nanti akan ada Q&A dan juga ada quiz juga ya, Junut. Kita mau yang mana dulu nih? Mungkin boleh kuis dulu ya Kak. Kuis dulu ya. Jadi ini ada beberapa soal, ada 3. Saya launch yang pertama ya. Oke Kak, mungkin sebelum masuk ke kuis, aku izin menyampaikan informasi dulu ya Kak ya. Boleh. Jadi ada ralat informasi, jadi teman-teman, jadi untuk reward ke teman-teman tadi ada ralat, ini untuk dari walletnya itu dibagi untuk ada untuk yang peserta paling aktif, kemudian peserta yang memenangkan kuis dari Kak Flo, kemudian satu lagi untuk peserta dengan pertanyaan paling menarik. Mungkin itu aja Kak Flo, ralat dari informasi yang sebelumnya Kak Flo. Mungkin bisa dilanjut Kak Flo, maaf ya Kak. Terima kasih. No problem. Nah, ini ada beberapa kuis, ini juga kita kemarin kerjasama dengan CDC. Ini ada soal yang pertama, please invite your client for a meeting through WhatsApp. Jadi boleh nggak teman-teman write di chat box kurang lebih berapa? Siapa yang ada idea untuk bisa invite your clients for a meeting? Nanti saya pilih satu untuk bisa komunikasi dengan saya. Goalnya saya harus bilang iya untuk meeting. Ya, oke. Ada nggak? Atau ada volunteer siapa yang mau? Yuk teman-teman, yuk silakan dicoba yuk, sekalian sembari mempersiapkan diri sebelum masuk dunia kerja yuk. Gak usah malu-malu, bisa via chat box teman-teman Flo ya. Ya boleh. Anggap aja kita ada di perusahaan yang sama, jadi bisa invite. Saya jadi kliennya, teman-teman sedang magang, kemudian mau invite klien for a meeting, dan itu lewat WhatsApp dulu. Siapa kira-kira?
Masih teman-teman. malu nih teman-teman nih kayaknya. Kayaknya pada malu nih Kak kayaknya. Ini Nggak coba apa-apa. aja teman-teman yuk. Nanti langsung dapat review dari Kak Flo nih, selaku expertise-nya gitu ya Kak ya. Boleh, boleh. Jadi santai aja, anggap aja ini kayak the real case gitu. Teman-teman invite your client for a meeting, gimana caranya? Nah, ini udah ada ini. Ini udah ada dari Felicia. Good morning. I hope you are doing well. We need to have a meeting to talk about sesuatu. When are you available? Oke, udah cukup bagus nih, Alicia. Kalau misalnya saya jawab kayak apa? Misalnya, oke, tentang apa ya itu ya? Saya sibuk, itu Felicia jawab apa? Saya jawab ya, Hai Felicia. What is it about? Ini kliennya nih belum agree dengan kapan meetingnya. Kira-kira jawabnya seperti itu misalnya di grup chat. Felicia jawab apa? Boleh terserah ya. Misalnya tentang produk baru atau apa gitu terserah. Oh iya Kak, mungkin teman-teman ini nih Kak, kayak harus pakai bahasa Inggris Kak sih Kak? Mungkin Enggak, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. ini silakan teman-teman yuk, nggak usah malu yuk, udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Karena kita pengen tahu lebih ke ininya sih, kontennya, bukan bahasanya. Oke, untuk Atin sama nih. Mungkin saya jawab ya, Hai Atin, meeting tentang apa ya gitu ya. Ini kan namanya klien ya, kita nggak tahu. Ini kan pasti ada flowing conversation. Boleh, Felicia mau jawab, boleh, Atin boleh jawab, nanti kita lihat. Saya jawab iya ke yang mana. Aku coba ikutan ya Kak ya, siapa tahu. Selamat siang Pak, berhubung Anda kunjungan kerja dari perusahaan B pada tanggal 1 September, maka tim akan mengadakan meeting untuk membahas persiapan, oke? Yuk teman-teman yuk, ya, coba-coba yuk. Goalnya teman-teman untuk invite meeting ya. Tapi untuk invite meeting tuh kadang-kadang written conversation-nya nggak bisa langsung yes and no. Kalau misalnya di corporate, kadang masih penyesuaian jadwal, kadang istilahnya itu program apa ya, ini meetingnya tentang apa, kenapa saya harus ikut, atau saya sibuk nih, saya nggak tertarik. Nah, itu gimana teman-teman balasnya? Kira-kira ada punchline, apalagi nih dari teman-teman? Ini teman-teman baru mengalami kebingungan ini ceritanya.
Karena hari ini topiknya tentang written ya, jadi kita ramein chatbox nggak masalah ya. Karena tentang tertulis kan biasanya kalau misalnya verbal kita langsung ngomong ya langsung gitu, tapi kita ini ramein chatbox nggak apa-apa ya Junut ya. Ya nggak apa-apa Kak, ini juga malah langsung praktik gitu kan, teman-teman langsung dapat skill experience-nya gitu. Saya juga coba nih Kak, sambil belajar juga nih Kak saya Kak. Iya, ini akan saya tolak dulu semuanya di depan. Saya pengen tahu teman-teman asnya gimana, maksudnya kasih supaya bisa dapat goalnya untuk meeting dengan klien seperti apa. Karena trust me itu bakal difficult sih kalau misalnya teman-teman apalagi ada produk baru, teman-teman mau approach kayak ini lewat tulisan gitu. Kemudian kliennya nggak kenal dengan kita. Nah, itu agak susah. Jadi gimana cara teman-teman? Nah, ini ada yang bagus nih, ada yang tanya misalnya, Tika, apakah Anda bersedia di waktu tersebut? Apabila tidak tersedia, apakah ada preferensi waktu yang lain? Nah, itu berarti dari sisi penulis dia memberikan opsi. Nah, kalau misalnya memberikan opsi itu oke. Jadi kita lihat ya ini dari teman-teman yang bertanya, setidaknya kalau misalnya diberi opsi itu boleh. Kalau misalnya ke klien ya atau ke siapapun yang teman-teman undang. Oke, ini Junut juga ada kasih alternatif gitu. Oke, jadi simpelnya gini kalau teman-teman. Kalau misalnya melalui WhatsApp ya, ketika kita invite, ketika kita mau orang lain say yes untuk invitation, teman-teman tadi udah semuanya udah sopan di depan. Oke, meetingnya tentang apa, kemudian jamnya berapa. Coba kalau misalnya orang nggak bisa, tawarkan opsi. Kalau orangnya masih nggak bisa. Ini saya sibuk banget. Tawarkan juga, Bapak atau Ibu bisanya kapan? Nanti kita yang will try to accommodate atau kita yang kita coba untuk menyesuaikan waktunya Bapak atau Ibu kayak gitu. Dikasih offer seperti itu. Karena ketika teman-teman bernegosiasi, kalau misalnya teman-teman hanya oke Pak bisa nggak? Jawabannya enggak. Terus teman-teman langsung kayak down, langsung nggak ada reaction. Itu berarti teman-teman you are losing the negotiation kayak gitu ketika teman-teman tulis. Kasih alternatif. Kalau misalnya nggak bisa lagi, tanya aja bisanya kapan. Kemudian kalau misalnya dia ada opsi, saya bisanya segini, oke, I'll try to accommodate kayak gitu. Karena di sini kita di dalam pihak yang kita ingin menawarkan produk, ya itu ya satu untuk kuis satu. Kita sambung ke kuis selanjutnya ya, Junut ya. Boleh Kak. Tipsnya, oke. Ada yang kedua nih, baca dulu deh teman-teman. Jadi di suatu perusahaan ada big bossnya Captain America, IT manajernya Iron Man, IT supportnya Spider-Man, IT timnya Hulk sama Thor. Nah ini teman-teman ini mau email ke IT support tentang isu yang teman-teman dapat. Oh misalnya kayak ini programnya nggak bisa nih kayak gitu, programnya nggak bisa. Jadi menurut teman-teman siapa yang akan ditaruh di email resipien? Tuh, sisi, bisisi, boleh jawab di chat box. Ini simple issue ya, simple issue tentang IT. Kira-kira teman-teman mau bilang nih, ini nggak bisa nih, lagi nggak jalan nih IT-nya ini. Teman-teman akan kirim email ke siapa?
Siapa kira-kira? Boleh dijawab di chat box juga ya teman-teman. Siapa yang kepada siapa, siapa yang di sisi, siapa yang di BCC. Oke, Junut udah jawab nih. Tuh Spider-Man, sisi bos, BCC, Hulk, and Thor. Oke, terus ada lagi nggak teman-teman? Oke, itu IT manager, sisi bos, BCC, IT support. Oke. Ada lagi? Saya tunggu 2 jawaban lagi. To Iron Man, oke. Sisi Spider-Man, BCC Hulk. Kalau ada yang nggak perlu di sisi atau BCC, leave it blank ya. Jadi ini nggak semuanya harus terisi. Maksudnya nggak harus ada yang di BCC, nggak harus ada yang di sisi. Feel free, teman-teman. Menurut teman-teman, kalau teman-teman di kantor itu mengalami isu seperti ini, teman-teman akan email ke siapa? Gitu. Saya tunggu satu lagi. Oke. Ini ada Risma. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya IT support atau isunya yang teman-teman dapat itu kecil, teman-teman boleh langsung to IT support. Sebentar, IT support itu Iron Man, sisi Hulk and Thor. Oke. Nah, oke. Halimah ini kan udah bekerja ya, jadi kurang lebih udah aware, kurang lebih larinya kemana. Kalau saya, kalau misalnya itu isunya kecil, saya akan kirim to IT support, sisi IT team, that's it. Tapi kalau misalnya masalahnya agak besar, to-nya tetap ke Spider-Man, IT support, sisinya ke tim dan managers. Biasanya seperti itu. Big Boss itu jarang diinkludkan untuk sesuatu yang sifatnya kecil. Jadi kalau misalnya, kadang kan we'll never know ya, kalau misalnya kadang-kadang kita BCC bos, tiba-tiba besok di Spider-Man udah dipecat karena email komplain kita gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita masalahnya itu nggak gede, kecil banget, support hanya mungkin, oh ini lagi nggak bisa nih, langsung aja ke tuh IT supportnya siapa, BCC ke timnya. Kalau memang perlu approval manager, untuk ataupun yang perlu diketahui manajer, bisa dikasih sisi ke manajer, seperti itu. Kita kalau di kantor biasanya jarang pakai fitur BCC. Kalau misalnya memang ini sifatnya bukan komplain atau bukan seperti kirim newsletter atau seperti kirim ke mass email yang banyak, kita biasanya pakai cuma to dan CC gitu teman-teman kalau di kantor. Tapi well done, teman-teman udah mulai ini kan kayak berpikir apa ya yang di mana ya manajer dan support gitu, yang siapa ya. Tapi ini is a good start teman-teman. Kemudian yang ketiga, gimana cara tulis body email? Teman-teman ada di departemen yang sama, tapi kolega kalian itu lupa untuk add important points di program info ketika teman-teman presentasi ke bos. Gimana cara teman-teman kirim email reminder? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, terserah. Bisa di chatbox. Gimana? Teman-teman akan mengirim email reminder. Diingetin teman-temannya. Supaya nggak lupa untuk add important points untuk let's say untuk meeting selanjutnya gitu. Ada nggak idea gimana cara teman-teman nulis body email? Cara teman-teman kirim email reminder.
Karena nih sering banget happening di kantor, kira-kira teman kita tuh lupa, udah di meeting kan, udah di ini, tapi ketika presentasi di depan bos, lupa dia nggak ngomong, lupa dia nggak bawa additional information, kayak gitu. Gimana cara teman-teman ngingetin dengan sopan, dan ini ingetinnya nggak melalui WhatsApp, tapi lebih ke email reminder. Gimana teman-teman? Kita tunggu 1 menit untuk teman-teman, boleh pikir dulu, boleh writing dulu, drop di chat box ya. Oke, udah 1 menit teman-teman, udah kepikiran nggak gimana cara kasih email reminder? Oke, ini ada satu dari Junut, ada lagi nggak? Junut, hai, presentasimu luar biasa. Teman-teman mungkin baru ada bingung-bingung nih, yuk cobain lah teman-teman. Buat yang teman-teman yang aktif juga, jangan lupa nih ada rewardnya loh buat teman-teman ikutan kuis kali ini, ya kan guys loh? Iya dong. Oke, bagus nih dari Juno, dari Felicia. Oke, it's important part. Satu lagi mungkin. Ya teman-teman cobain, nggak ada yang salah, nggak benar. Presentasi mengesankan. Oh, panjang-panjang nggak, jadi perlu waktu teman-teman nulisnya. Oke. Ini teman-teman udah bagus-bagus semua ya tulis emailnya ya. Kalau teman-teman bagus banget karena udah mulai di depan. Kita kalau di writing ada namanya ini sandwich teknik. Dalam artian kita nggak langsung directly di tengah-tengah bilang, kamu kelupaan loh ini. Atau mungkin you forgot to do this gitu. Itu tapi di depan kita biasanya ngomong dulu, thank you for your great work, kayak gini Felicia udah nulis, kemudian Junut ada tulis presentasimu luar biasa, Atin bilang presentasi kamu mengesankan, kemudian Najwa ini terima kasih kerjasamanya dengan presentasi kemarin. Itu a very good start untuk teman-teman. Jadi kita biasanya tulis thank you atau apa kesan yang bagus di depan, kemudian di tengah poinnya kita jangan lupa ya, atau mungkin minta kembali, checking kembali dan lain sebagainya, ditutup lagi dengan terima kasih. Itu kita biasanya ngomongnya itu sandwich teknik. Jadi ini teman-teman udah bagus semua, udah bisa di ini, udah bisa go ahead ini, udah bisa full time ataupun bisa magang dengan ini, kirim email dan lain sebagainya. Karena kurang lebih tekniknya udah ada. However, can you please add additional part, atau tapi sepertinya Anda merupakan sesuatu, atau kita minta untuk cek kembali dan lain sebagainya, diakhiri dengan terima kasih. Nah, itu teman-teman great job. Ini kayaknya udah mulai kerasa feel-nya untuk bisa writing, untuk bisa yang formal ya. Oke, that's it. Thank you teman-teman. Semoga sesinya hari ini bermanfaat. Kita bisa sambung ke Q&A kali ya. Boleh Kak, boleh. Mungkin teman-teman nih yang tadi udah nyiapin pertanyaan, mungkin ada pengalaman yang buruk sebelumnya untuk
menghubungi misal dosen atau rekan kerja, kolega pas part-time atau pas internship mungkin juga boleh disampaikan via chat box kalau teman-teman malu mungkin atau nggak bisa on cam, atau buat teman-teman yang sekiranya bisa untuk on cam dan on mic diperkenankan untuk menyampaikan secara langsung. Silakan teman-teman. Oh ya, ada Tika Kak. Tika raise hand, jadi silakan untuk Tika untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh, Tika. Oke, halo, selamat sore Kak Flo. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf juga belum bisa on cam. Mungkin saya mau tanya, ini sebenarnya bukan bukan terkait pekerjaan atau gimana, tapi ini lebih ke kayak ngundang narasumber sih Kak. Nah, yang pertama, dulu tuh aku pernah ngundang narasumber dan ternyata itu kayak suratnya tuh salah gitu loh Kak, kayak penamaannya tuh salah gitu. Nah, terus apakah kalau misalnya kayak gitu tuh ya udah kita kayak cukup mohon maaf aja, terus kita kirimkan surat undangan yang baru atau perlu ada apa lagi nih Kak? Nah, terus yang kedua, ini terkait narasumber juga. Nah, kebetulan biasanya kalau deal-dealan itu aku kan pakai WhatsApp. Nah, kebetulan kemarin itu tuh narasumbernya itu pakai email gitu loh Kak. Nah, kan aku kayak baru pertama gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya deal-dealan di email gitu, kita tuh cukup di satu room itu aja terus, atau maksudnya reply terus dari sananya reply di room yang sama kayak gitu, atau kita kayak buat room baru? Kebayang nggak sih Kak maksudku Kak? Ya, kebayang. Oke, udah sih itu aja. Thank you. Oke, thank you. A very good question, Tika. Jadi yang pertama itu udah benar ketika kita ngundang narasumber, entah namanya salah ataupun kontennya salah, boleh apologize dan kirim ulang. Seperti itu. Karena memang kalau misalnya kita di kantor, itu biasanya semuanya kan mereka punya ini kayak semacam reference untuk bisa semua MOU ataupun semua request itu mereka simpan jadi satu. Jadi definitely jangan sampai ada nama yang salah. Boleh di resign ulang. Untuk pertanyaan pertama itu minta maaf dan juga kasih file yang betul. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di email, ini benar sih, kalau misalnya di kantor, biasanya mereka lebih comfortable untuk di email, karena semuanya itu tercatat. Karena bayangin aja, ketika satu narasumber, misalnya saya, hari ini Tika invite, kemudian ngobrolnya via WA, kemudian besok Junut invite, ngobrolnya via WA, nanti kecampur jadi satu, itu nggak convenient untuk orang yang narasumbernya ataupun orang yang dealing dengan teman-teman. Jadi email tuh actually the best way, karena di email itu kalau misalnya kita lupa, narasumbernya lupa dengan konteksnya apa sih, misalnya event hari ini UGM, itu kontennya apa, kita bisa always refer back to email, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Tika bilang, Kak izin untuk kontak via WhatsApp dan orangnya setuju, itu nggak masalah. Satu itu. Kalau misalnya di email, penulisan email dengan satu topik, saya lebih suggest untuk reply daripada membuat email thread yang baru. Itu ya, benar ya Tika? Yang ditanyakan itu kan, dari nyambung di satu room yang sama kan. Kalau saya lebih prefer itu. Karena biasanya kalau misalnya kita mau comeback ke topik itu, kita hanya buka satu email thread aja dan kelihatan semuanya. Jadi jangan di room baru. Kalau room baru nanti ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi kayak nggak bingung gitu, nggak kelihatan. Jadi lebih baik di satu email thread untuk topik yang sama. Gitu Tika. Oke, makasih banyak Kak. Ya, thank you Tika. Ya. Oke, selain Tika mungkin teman-teman yang lain tadi ada raise hand 2 selain Tika, saya lihat tadi. Ada Felicia ini yang raise hand juga. Silakan teman-teman. Oh, silakan Felicia. Iya, selamat sore Kak. Makasih banyak untuk presentasinya tadi dan kesempatannya untuk bertanya. Mohon maaf ini belum bisa on cam karena koneksinya lagi agak nggak stabil. Di sini saya ada 2 pertanyaan sih, singkat aja. Kalau yang pertama tadi sebenarnya kurang lebih mirip sama yang ditanya tadi. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan kesalahan ketika bekerja? Mungkin kita nggak bisa membalas chat tepat waktu, atau kita ada miss deadline, itu kita bagaimana ya menyampaikannya kalau kita memang merasa bersalah dan nggak akan ngelakuinnya lagi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya saya pernah mengalami sendiri sih,
apa yang harus kita lakukan ya kalau misalnya kolega atau klien kita itu nggak responsif. Kapan kita mesti mengkontak ulang atau kapan kita mesti beralih ke alternatif lain seperti telepon dan sebagainya. Terima kasih. Oke, thank you Felicia. Ini very good questions juga. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, sebenarnya untuk anak-anak yang magang it's very common. Karena teman-teman yang biasanya ada di bangku perkuliahan kemudian ini terjun ke bangku ini ya perkantoran. Jadi di corporate itu memang totally beda. Tapi ketika ada kesalahan yang dibuat, say sorry, kemudian kita adjust. Kalau misalnya miss deadline, ke depannya jangan miss deadline lagi, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak yakin, misalnya teman-teman dimintain drafting apa, atau mengerjakan suatu project, dan teman-teman nggak bisa, jangan sampai halfway, mungkin seperempat, recheck ke supervisor. Apakah pekerjaannya ini udah on track? Ataupun ada apapun, boleh always recheck ke kolega, gitu. Apakah sudah betul, apakah ini step-nya sudah benar. Jadi jangan sampai kayak miss deadline ataupun ada sesuatu yang memang kurang pas ataupun yang nggak terlihat profesional di kantor. Tapi apabila itu terjadi, definitely teman-teman say sorry. Kalau misalnya ada yang bisa ada yang bisa dibantu lagi, disupport lagi dalam artian dulu nggak bagus paperworknya, sekarang diganti. Nah itu you can do it, no worries. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak responsif, gini, yang pertama biasanya kalau misalnya Felicia email ya, let's see emailnya hari ini, boleh kalau misalnya ada channel lain di WA ataupun di call, itu bisa, Pak, Ibu, kita ada kirim email ke sini, boleh minta tolong itu dicek atau enggak, itu boleh, satu itu. Kemudian kalau dia nggak responsif dalam waktu 2-3 hari, boleh kalau misalnya percakapannya lebih enak ya email, kan ada banyak kantor yang mereka bilang kayak, email aja. Dalam waktu ada yang 3 hari sampai 5 hari itu diri email lagi. Simple, hey, hello, wondering if you have received my email, atau apakah Bapak udah terima, karena kan kadang-kadang kalau di kantor tuh emailnya banyak, ratusan, belum dibaca, jadi email kalian tuh terpendam, jadi sampaikan aja apakah udah dibaca atau enggak. Kemudian kalau misalnya memang itu butuhnya urgent, dalam artian hari ini harus dapat, dan approach dari lewat yang lain, misalnya lewat telepon ke kantornya, kalau WA-nya nggak dibales, ataupun kemana, dan tawarkan ke orang tersebut, Pak, untuk perihal ini, apakah memang intinya gini, intinya are you the right person to be contacted on this gitu? Apakah atau kayak bisa ke sekretaris saya, misalnya bilang, dan kamu kontak sekretarisnya gitu, bisa ditawarkan seperti itu, Felicia. Udah menjawab, Felicia? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Yeah, thank you. Menarik ya teman-teman. Silakan lagi yang mau bertanya, silakan. Tadi selain Felicia sama Tika ada satu lagi ya yang ada raise hand. Silakan raise hand lagi teman-teman nih. Gak usah malu-malu nih teman-teman. Mungkin yang sering ngechat siapa dihapus, ketik lagi, hapus lagi, ketik lagi nih teman-teman masih sering banget nih kayak gitu nih. Nah terus kayak bingung tuh kira-kira mau ngechat gini salah nggak ya gitu, salah nggak ya. Silakan teman-teman yuk, nggak usah sungkan teman-teman, dari pengalamannya teman-teman juga nih. Boleh via chat box juga teman-teman, silakan yuk. Kalau Junut lebih gampang mana? Komunikasi verbal atau written? Kalau aku pribadi jujur ini sih Kak, lebih enakan verbal gitu Kak. Soalnya pernah verbal, ya, punya pengalaman kalau via tulisan itu emang beberapa kali harus diulang-ulang, diketik hapus lagi, ketik hapus lagi. Belum nanti kalau misalkan dapat balasan gitu kadang suka bingung kan harus ngeresponnya gimana biar enak diterima gitu kan Kak. Aduh, kadang suka gitu Pak. Memang tricky ya, untuk written ini tricky, tapi bagi beberapa orang yang lebih suka nulis, terutama untuk teman-teman yang mungkin introvert, yang tulisannya bagus, lebih prefer itu, mereka nyaman banget semuanya ditulis kayak gitu. Jadi memang benar beda, ada kesulitan dan
kesulitan sendiri-sendiri lah untuk verbal dan juga untuk written. Tapi dulu Kak Flo gimana Kak Flo? Kayak mesti adaptasi dari misal masa kuliah sama dunia profesional kan itu pasti ada gapnya ya. Gimana awalnya komunikasi udah informal aja gitu, terus giliran masuk ke dunia profesional jadi gapnya kayak kaget gitu. Pengalamannya gimana tuh Kak Flo dulu? Kaget banget, apalagi waktu itu langsung kerja di luar Indonesia, kan kampusnya di Indonesia, kemudian langsung kerja di luar. Nah itu kaget banget dengan bahasanya, kemudian dengan cara ini ya menghadapi klien, itu kaget banget waktu itu. Tapi saya banyak belajar dengan ini. Saya lihat atasan saya, bos saya kayak kalau email gimana sih gitu. Oh ternyata ini seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Jadi sebenarnya ada level-level masing-masing ya. Kalau misalnya semakin atas biasanya semakin written ininya semakin bagus itu biasanya mereka semakin implisit. Dalam artian kayak nggak semuanya di-share, kayak nggak detail yang kamu gini kok nggak bisa gini. Tapi satu kalimat tapi apa ya ada makna implisitnya. Itu kalau sudah level seperti itu udah angkat tangan. Jadi udah di level bos yang seperti itu udah keren banget. Jadi saya belajar kurang lebih gimana cara mereka respon ke klien. Jadi itu semuanya butuh proses yang panjang. Don't worry kalau teman-teman di sini masih di bangku perkuliahan atau masih akan magang, itu proses definitely nggak apa-apa. Baca aja yang banyak, karena kalau baca banyak kita bisa konsumsi cara penulisan, itu bisa lebih bagus biasanya tulisannya. Betul, perbanyak referensi juga ya Kak ya berarti ya Kak ya. Betul. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan juga nih Kak dari chatbox dari Atin Rahmawati Kak Flo. Jadi saya ingin bertanya, namun sebelumnya mohon maaf tidak dapat on mic dan on cam. Pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan dengan baik ketika melamar magang bahwa apa nih? Bahwa belum memiliki pengalaman kerja ya. Oh iya, betul. Padahal tidak ada persyaratan tertulis, namun ketika interview ditanya seperti itu. Ini penyampaiannya via written atau verbal atau ketika interview, Atin? Bagaimana caranya dengan baik ketika interview, oke. Jadi secara verbal ya. Oke, mungkin saya singgung untuk verbal sedikit di sini ya. Ketika teman-teman nggak punya pengalaman tapi ingin melamar magang, definitely teman-teman bisa tunjukkan sisi-sisi yang lain. Dalam artian kalau misalnya nggak punya pengalaman kerja sebelumnya, pengalaman magang sebelumnya, oke, yang ditonjolkan pengalaman organisasi, oke. Ataupun pengalaman-pengalaman teman-teman misalnya mengerjakan school project. Ketika mengerjakan school project, nah itu teman-teman di digital marketing, school project banyak project digital marketing. Nah itu teman-teman bisa sounding ke interviewernya. Jadi nggak harus ini kok, nggak harus semua yang magang itu punya pengalaman magang ataupun kerja sebelumnya. Well, kita semua tahu kalau teman-teman masih di bangku kuliah, tapi sebisa mungkin pengalaman itu ada yang lain, dalam artian teman-teman ikut aktivitas atau ikut organisasi. Karena saya always mention this ke almost semua kelas yang saya bawa aplikasi teman-teman atau kualifikasi teman-teman tuh nggak hanya dibangun di satu hari aja. Tapi dari awal, se-early mungkin teman-teman baru masuk kuliah itu udah ikut aktivitas A, B, C, organisasi A, B, C. Nah, itu bisa di-share nanti ketika teman-teman interview. Seperti itu. Jadi, itu nggak di-build di dalam satu hari. Lebih ke building portfolionya teman-teman itu lama. Sebisa mungkin teman-teman aktif. Itu. Tonjolkan sisi-sisi yang lain. Betul. Jadi dia tetap tonjolkan sisi yang lain juga ya Kak ya. Jangan minder tapi nggak ada waktu terlambat buat cari pengalaman juga Kak teman-teman. Mungkin gitu. Oh ya, ini ada yang raise Kak. Alicia Arifa, silakan. Alicia, boleh on cam atau on mic juga, silakan. Maaf sebelumnya saya lagi tidak bisa on mic. Jadi selamat sore Kak Flo. Saya ingin menanyakan, sebenarnya ini tuh sangat teknikal, cuman mungkin ini pengalaman pribadi dan mungkin teman-teman juga sering mengalami bagaimana cara mengakhiri chat yang baik dengan orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Seperti kalau di dunia perkuliahan mungkin dengan dosen atau mungkin kalau di
pekerjaan dengan bos atau atasan manajer gitu ya Kak. Soalnya biasanya kan chat kayak udah berakhir terima kasih tapi dibales sama si bos. Terus kayak masa berhentinya di bos, kan saya sungkan tapi kok udah nggak bisa dibalas. Jadi bagaimana ya Kak cara mengakhiri yang baik gitu? Apakah kalau memang sudah tidak bisa dibalas tuh tidak apa kalau nggak dibalas gitu? Terima kasih banyak. Oke, Alicia nih orangnya considerate banget ya, kayak dia keren banget, kamu baik banget, kayak kamu mikir, oke kalau nggak dibalas gimana ya, kayak gini, ini gimana, tapi it's a good question, Alicia, gimana cara mengakhiri chat? Paling simple, bilang thank you. Biasanya kamu simpulkan dulu, kurang lebih apa poin yang kalian udah bicarakan, kemudian bilang thank you gitu. Kalau misalnya terakhir bosnya masih ngomong ini gini. Oh oke Pak, nanti kita tambahkan ini ya. Kan kamu simpulkan lagi. Oke, kami tambahkan ini. Thank you apa? Gitu. Thank you Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Kayak gitu. Paling simple dengan menutup dengan itu. Biasanya kalau misalnya udah kalian tutup dengan thank you, biasanya lawan bicara udah aware. Paling jawab oke, sama-sama. Atau kamu kalau misalnya masih ngobrol gitu, thank you. Thank you. Oke Pak, selamat malam, selamat berakhir pekan. Itu juga boleh. Dibalas ditutup dengan greetings juga boleh. Atau kalau misalnya ternyata conversation-nya tentang meeting berikutnya, oke Pak, terima kasih, sampai bertemu di hari Jumat jam 3 sore ya Pak. Terima kasih, kayak gitu. Jadi ditutup dengan itu biasanya. Kesimpulan ataupun thank you ataupun greetings. Nggak perlu pakai ini ya, emo-emo yang cute-cute ya. Kecuali bosnya juga kirim emo seperti itu. Kalau misalnya atasan ataupun gurunya melakukan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Itu Alicia. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Ya. Nah, oke, tadi dari Alicia ya. Alicia, iya bener. Ini ada dari chatbox Kak. Ada Ajeng Yuwan Pratama Putri yang nanya, halo, hai Kak Flo, mau tanya bagaimana cara penolakan secara baik ketika saya sudah diterima di perusahaan B dan sebenarnya di perusahaan A saya sudah di tahap interview dan tinggal menunggu kabar aja nih Kak. Terima kasih Kak Flo. Nah itu gimana tuh Kak? Ini menarik juga sih Kak sebenarnya Kak. Iya, good question juga Ajeng. Nah, kalau misalnya seperti ini tetap gunakan sandwich teknik yang tadi saya bilang. Misalnya udah di offer ya, terima kasih dulu. Terima kasih opportunity-nya udah diterima di perusahaan A, B, A atau apa. Terus kamu bilang di tengah, misalnya mohon maaf untuk sekarang kamu udah ada other opportunity. Kalau misalnya dibilang seperti itu, biasanya orangnya udah tahu. Tapi nggak, menurut saya pribadi nggak usah disebutkan sih. Kayak, oh saya keterima di perusahaan B, Pak, kompetitor Anda. Jangan. Jadi lebih ke kamu bilang, maaf untuk saat ini kamu sudah tidak available. Itu udah cukup. Itu para HRD udah ngerti. Ataupun kamu sudah ada info di other opportunity, itu juga HRD udah ngerti. Jadi simpel aja, nggak perlu sampai kayak mohon maaf yang seperti apa, enggak, ditutup aja, thank you. Kemudian kasih yang kedua bilang kamu udah nggak available. Kemudian ditutup dengan nggak tahu apa, dengan wishes ataupun greetings di mana kamu bilang oke, good luck ataupun keep in touch atau apa, terserah, ditutup dengan seperti itu. Simpelnya gitu aja. Baik, mungkin seperti itu Ajeng, mungkin udah cukup menjawab ya teman-teman. Mungkin silakan ada lagi pertanyaan mungkin. Terima kasih Kak Flo. Iya gitu teman-teman. Thank you Ajeng, thank you Atin. Tapi memang kalau penggunaan yang pesan komunikasi yang memang profesional itu ya paling profesional via email itu ya Kak ya. Biasanya seperti itu kalau di kantor. Unless di kantor itu punya software sendiri. Jadi punya CMS sendiri, punya kayak semacam internal company software sendiri, pakai itu. Kalau enggak, biasanya pakai email.
Karena kalau WhatsApp susah trackingnya. Dalam artian proyeknya banyak, kemudian diomongin lewat WhatsApp. Ini kan grupnya jadi banyak. Jadi rata-rata sih via email. Soalnya juga dari email itu kan kayak semacam tadi Kak, menarik sih Kak tadi ketika kita nyobain fitur cobain di kuis yang kedua tadi mana yang harus masuk di sisi, mana bu sisi itu kan mungkin kalau bagi saya juga baru juga gitu Kak. Itu tantangan juga sih buat teman-teman nanti kalau udah masuk dunia kerja gitu Kak. Karena kelihatannya simple ya, siapa yang di sisi, siapa yang di sisi, tapi beneran itu tricky kalau di kantor ini. Dan juga biasanya yang kita tuju ataupun yang angkatannya yang ditu itu di bagian resipien itu penerima email atau yang kalian harus pikirkan juga yang mana yang makannya paling atas itu di depan semacam seperti itu. Jadi sebenarnya kayak simple tapi cukup tricky untuk teman-teman yang bukan pengguna email ya, yang sehari-hari bukan pengguna email. Kemudian biasa ini yang suka teman-teman bukan, itu biasanya gini, mengirim email, lupa tulis subjek email. Nah, itu. Jadi kayak kosong gitu. Atau ada subjeknya doang, nggak ada isinya. Itu juga kita sering temukan juga. Nah, itu jangan sampai diisi subjeknya dengan baik, kemudian di body emailnya seperti apa. Kadang udah ditulisin, berikut saya lampirkan, tapi lampirannya lupa gitu ya Kak. Iya, betul. Oh iya Kak, saya tuh kadang nemuin ini Kak, ini sambil menunggu teman-teman yang nanya silakan ya mungkin. Saya juga kebetulan punya pengalaman pribadi sih Kak, terkait kalau saya dengar juga nih Kak, menggunakan email itu kadang harus yang berbunga-bunga gitu. Maksudnya ada pemanis-pemanis yang harus langsung to the point, tapi yang menjadi kendala adalah kayak mungkin orang per orang beda, harus suka yang to the point atau enggak. Terus yang dipikirin juga emosi si penerima itu tadi Kak. Kadang suka bingung harus yang singkat tapi to the point apa panjang, tapi kadang orang malas baca gitu Kak. Nah itu gimana ya Kak ya? Kalau saya cenderung yang concise, yang jelas concise, bunga-bunga sedikit bilang thank you, atau kayak semoga dalam keadaan baik dan sehat, atau terima kasih, selamat berakhir pekan, masih seperti itu masih oke, tapi nggak perlu yang sampai flowery words yang sampai yang lebay gitu ya Kak. Iya betul, yang kayak lebay gitu jangan sih. Lebih baik apalagi ketika email itu ditujukan ke orang-orang yang jam terbangnya banyak, yang sibuk banget, mereka bakal baca email tuh hanya beberapa detik aja. Oh oke, Junut maunya ini, oke, bisa nggak langsung dibales. Kayak semakin simple, semakin concise, semakin jelas itu lebih baik gitu. Tapi jangan juga dengan perkataan kayak tadi kayak kamu jangan lupa ya untuk isi ini misalnya kayak gitu. Kalau sama teman sendiri mungkin masih boleh, tapi kalau misalnya itu ke lingkungan corporate, ke atasan dan lain sebagainya, kurang lebih tambahin lah thank you, bagaimana gitu, seperti itu. Tetap memperlihatkan simpati juga ya kayak buat penerima gitu kurang lebih. Oh ya Kak, ini ada penanya juga selanjutnya dari Halimatus Sa'diyah. Halo Kak Flo. Kak, saya ingin bertanya, kalau menjawab email sebaiknya berapa maksimal paragraf yang dapat kita sertakan ya Kak? Terima kasih. Nggak ada yang baku Halimah, jadi yang penting aja. Jadi kalau misalnya Halimah merasa 1 paragraf cukup, kirim. Kalau merasa 2 paragraf cukup, kirim. Kalau merasa butuh 10 paragraf, kirim juga. Jadi nggak ada yang baku kalau di email, seperti itu. Tapi memang kalau misalnya itu sifatnya letters, dalam artian sebenarnya yang ditulis itu certification letter atau motivation letter atau dalam bentuknya surat yang kamu copy paste ke email, itu jangan. Kalau misalnya seperti itu lebih baik kirim emailnya pendek, kemudian terlampir motivation letter saya, terlampir dokumen ini. Tapi kalau misalnya di email itu membutuhkan memang benar-benar kamu cerita dan paragrafnya panjang, ya nggak masalah. Yang penting jangan lupa dispasi aja. Karena kadang-kadang kalau misalnya terlalu banyak dari atas ke bawah, yang baca ini capek lihatnya, karena nggak tahu di mana ini space-nya, kemudian kayak di mana bisa kasih poin-poin, dan juga jangan lupa di highlight. Mungkin ada yang di italic, ada yang di bold untuk poin-poin pentingnya, itu memudahkan membaca. Tapi nggak ada aturan yang baku sih harus berapa banyak untuk di paragraf. Oke,
makasih Kak Flo. Mungkin itu jawabannya Halimatus Sa'diyah untuk pertanyaannya. Terus ada lagi ini Kak dari Grace. Halo Kak Flo, terima kasih yang bertanya. Saya sering mendengar istilah pakailah alamat email yang profesional. Menurut Kak Flo sendiri, seperti apakah alamat email yang profesional? Mungkin ada penggunaan tanda baca yang harus dihindari atau penggunaan angka yang harus dihindari. Terima kasih Kak, semoga sehat selalu. Dari Grace Email, Kak. Oke, Grace, good question juga. Untuk Grace, email yang profesional, email yang isinya hanya nama kalian. Jadi biasanya kalau namanya, nama saya, let's say Florencia Wiono @gmail. Florencia.wiono@gmail, Florencia_Wiono@gmail, itu nggak masalah. Kalau di luar negeri, itu biasanya malah pakai nama belakangnya aja, fiono@gmail, kayak gitu. Karena di luar negeri kan kita dipanggil berdasarkan nama keluarga, surname, last name, gitu. Tapi kalau di Indonesia, professional email yang isinya nama kalian. Jadi dihapus semuanya email-email kalian yang email ketika anak-anak, mungkin ada Grace Cute, atau apa Grace 12345 atau apa, itu kalau bisa jangan. Simple aja, Grace nama belakang @gmail atau apa, terserah, mau ada titik, mau ada underscore, mau ada tapi kalau yang common itu ya cuma titik ataupun underscore, atau disambung juga nggak masalah sih. Kalau bisa pakai nama kalian, itu yang professionals. Karena begitu nama emailnya lucu, itu kayaknya ketika HRD terima, aduh nama emailnya lucu banget nih. Kayaknya itu kayak menurunkan satu poin ya. Karena kita tuh pengen semuanya professionals. Mulai dari teman-teman yang cari magang, ataupun yang mulai di uni, itu semuanya professionals. Jadi definitely use your name wisely untuk di email. Baik, mungkin ada yang masih pakai email bla 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 .cute, bla 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 .fun gitu kali ya Kak. Oh iya Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Ada yang raise hand Kak dari Nur, mungkin Nur silakan bisa untuk on mic. Oke. Halo Kak Junut dan Kak Florencia, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Andin dari Sosiologi Psikologi M. Di sini saya mau tanya. Jadi tuh kebetulan saya udah punya beberapa pengalaman ngirim email untuk undang pembicara, terus juga bikin appointment dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sekian banyak beberapa pengalaman itu, kadang tuh respon yang saya terima tuh orang-orang bilang apa yang saya tulis tuh saya kelihatan menggebu-gebu gitu loh Kak. Nah, itu tuh kira-kira gimana ya untuk mengatasinya? Padahal saya udah kayak minta teman saya sebelum saya send email itu, saya udah minta teman saya untuk baca dulu apakah ini udah benar belum dan lain sebagainya. Tapi ya beberapa penerima yang saya kirimin email tuh masih bilang, wah mbaknya semangat banget ya, atau enggak, wah mbaknya menggebu-gebu gitu. Kira-kira gimana ya Kak cara untuk mengatasi? Terima kasih. Menggebu-gebunya ke arah positif atau dalam tanda kutip memaksa? Yang mana? Kayaknya lebih ke bukan memaksa sih Kak, soalnya bilangnya kayak, oh mbaknya semangat banget ya gitu. Oke. Kalau semangat sebenarnya nggak apa-apa dipertahankan loh. Kalau misalnya itu semangat, karena gini, again tadi saya share bahwa tulisan itu punya tone, punya nada. Berarti dan itu yang dirasakan oleh pembaca. Nah, itu kalau baca tulisannya Nur biasanya, wah anak ini semangat nih. Mungkin dia excited banget untuk mengundang kita sebagai pembicara. Kayaknya kita oke lah kerjasama dengan dia. Nah, itu bisa jadi salah satu impresi dari teman-teman yang membaca ataupun dari panitia mungkin ya. Well, itu a good thing sebenarnya kalau misalnya tone-nya ke arah yang positif. Cuma kalau misalnya sampai dalam tahap tone-nya itu terlalu lebay, kalau bisa dihindari. Nah, ini saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena saya butuh tahu dulu Nur ini nulisnya menggebu-gebunya seperti apa. Kamu nanti direct message ke saya, nanti saya review ya. Kalau misalnya ini, atau kamu mau chat di sini juga boleh. Tapi kalau kamu mau ini kasih sampel direct message ke saya @florenciawiono, nanti saya coba review. Gitu Nur. Oke, terima kasih. Mungkin nanti saya direct aja ya. Iya, boleh. Karena definisi menggebu-gebu setiap orang tuh beda-beda.
Jadi kurang lebih nanti kalau Nur bisa DM ke saya, nanti saya review baru kurang lebih seperti ini baru tahu. Ya, thank you Nur. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Flo. Mungkin Kak karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sesi tanya jawabnya bisa dicukupkan, terus dapat di ini juga sih Kak, diumumin juga buat para pemenang reward e-wallet pada kegiatan webinar kali ini nih Kak. Ada 3 pemenang nih. Kira-kira siapa aja nih Kak yang bakal dapat dari yang teraktif, kemudian pertanyaan paling menarik, sama yang kiranya aktif di kuis tadi Kak. Gini tuh Kak. Oke. Boleh saya minta tim CDC yang pilih, boleh? CDC Visipol yang pilih, mungkin ada Vira di sini, ada. Boleh nggak? Ya, boleh. Kemudian siapa? Ada dari Brad di sini, ada Fania ada? Boleh. Mungkin dari CDC pilih 2, Fania dari Brad bisa pilih 1 gitu. Oke, boleh Kak. Oke, mungkin jadi kita sudah dapat nama mungkin dari si Kak Flo. Jadi untuk beberapa nama untuk pemenangnya, jadi yang ada, ada untuk teraktif kita dapat namanya dari Tika. Kemudian untuk yang menjawab tadi ada Atin, mungkin dari CDC People ada 2 itu Kak, mungkin sekarang 1 lagi. Oke, Fania ada available di sini? Ika nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya pilih tadi yang jawabannya lumayan bagus ya. Tadi saya pilih ini deh, Felicia Fania Dina, Pak Felicia Fania Diva. Oke Kak, berarti kita udah dapat 3 pemenang reward nih dari wallet. Nanti akan dihubungin panitia juga ya, atau nanti bisa kontak panitia dulu. Jadi ada 3 pemenangnya, ada Tika, Atin, juga 1 lagi ada Felicia gitu. Oh ya teman-teman, sebelum berakhir kita ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman silakan on cam. Ditunggu 1 menit sembari teman-teman on cam, di chat box sudah disampaikan, sudah dibagikan link formulir untuk evaluasi. Jadi teman-teman silakan berpartisipasi untuk mengisi agar webinar-webinar selanjutnya semakin seru, semakin menyenangkan juga, semakin menjawab dari keresahan teman-teman semuanya. Sekaligus jadi absensi buat teman-teman ya nantinya. Gitu. Yuk, ditunggu teman-teman, silakan on cam dan jangan lupa isi form evaluasinya teman-teman. Kita tunggu 1 menit gitu ya Kak Flo ya mungkin ya. Boleh. Oh iya. Oh ya, mungkin sembari menunggu teman-teman on cam, saya mau izin menyampaikan kesimpulannya Kak. Teman-teman mungkin. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari webinar kita kali ini itu memang komunikasi itu penting banget gitu. Komunikasi di dunia kerja terutama dalam konteks hal ini ya Kak ya. Itu komunikasi itu ketika ada miskomunikasi, ketika ada komunikasi yang kurang baik antar tim, impact-nya juga ke kinerja tim, bagaimana tim bekerja, kemudian hasilnya juga terpengaruh juga gitu. Terus selain itu kita juga dapat beberapa pengalaman juga gimana nge-propose email yang baik daripada strukturnya gimana, gunain fitur-fitur yang ada di email itu seperti apa, terus subjek dan mekanismenya itu seperti apa. Itu yang perlu, poin-poin yang perlu diperhatikan itu menurut saya menjadi hal baru buat saya sebagai mahasiswa. Mungkin untuk teman-teman yang di sekretaris mungkin itu menjadi poin yang baru juga gitu. Oke gitu. Dan yang
yang perlu diperhatiin itu tips-tips yang telah dibagi sama Kak Flo tadi, itu diperhatikan juga teman-teman. Ada 7 tips ya tadi buat diperhatikan gimana cara berkomunikasi secara tertulis agar pesannya tersampaikan gitu. Terus yang tetap harus dipegang adalah dari segi profesionalitas. Jadi teman-teman tetap diperhatikan bagaimana ketika menulis pesan yang ingin disampaikan, apakah sudah profesional. Kemudian kalau mau WA juga dikonfirmasi lagi bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak. Mungkin seperti itu dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan, yuk bisa kita ambil foto bersama ya Kak Flo ya. Ayo teman-teman silahkan open cam. Sebentar lagi kita akan mulai untuk mengambil foto ya. Oke, mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kak Junut. Oke Kak, makasih Kak Dinda buat bantuannya, dan juga terima kasih buat Kak Flo terutama dan juga teman-teman dari Bright Internship udah mau join juga bersama-sama mempresentasikan materi yang menurut saya sungguh ya luar biasa lah. Teman-teman bisa tahu insight baru dari materi yang disampaikan, gimana nge-propose email, gimana nge-propose pesan yang baik, gimana pemilihan kata dan sebagainya. Harapannya teman-teman yang ikut webinar kita kali ini menjadi tercerahkan dan bisa lebih baik dan lebih siap juga ketika masuk ke dunia kerja. Mungkin sekali lagi terima kasih Kak Flo dan juga teman-teman semuanya telah berpartisipasi hingga akhir, dan jangan lupa sekali lagi mengingatkan untuk form evaluasi harap untuk diisi karena sebagai absensi dan juga syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Mungkin itu dari saya selaku moderator, mungkin pamit undur diri, karena kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan yang diselenggarakan oleh CDC Fishball di waktu yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Thank you Junut, CDC dan teman-teman semuanya. Thank you ya. Terima kasih banyak Kak Flo dan Kak Fania. Terima kasih Junut dan tim. Semoga sehat selalu. Thank you Vira. Yeah.